Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sekarang pelajaran akidah akhlak tentang Nabi dan Rasul Allah. Minggu lalu sudah didengarkan Bu Guru tentang Nabi dan Rasul Allah 1-10. Sekarang Bu Guru akan melanjutkan tentang nama Nabi dan Rasul Allah yang nomor 11 sampai 25 Nabi. Nomor 11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari ibu yang bernama Rahil. Yusuf adalah seorang yang tampan dan Nabi Yusuf sangat dicintai ayahnya melebihi cintanya kepada saudaranya. Oleh sebab itu, saudaranya sangat dengki kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari yang semuanya sujud kepadanya. Nabi Yusuf pesan sang ayah agar mimpi tadi jangan diceritakan kepada saudaranya. Nabi Yusuf diangkat menjadi Nabi Yusuf adalah nabi yang sangat disayangi oleh saudaranya. Akhirnya saudaranya iri hati. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua. Di dalam sumur tua, Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang pedagang dari Mesir. Setelah itu, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, dijual kepada Raja Qibtiyul Aziz. Jadi Nabi Yusuf diangkat menjadi anak angkat Qibtiyul Aziz. Istri Qibtiyul Aziz bernama Zulaikha. Karena Nabi Yusuf sangat tampan, akhirnya Zulaikha tertarik kepada Yusuf. Nabi Yusuf akan dijak oleh Zulaikha melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian Nabi Yusuf diketahui oleh Qibtiyul Aziz. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Raja Qibtiyul Aziz pernah bermimpi melihat 7 sapi gemuk-gemuk dimakan 7 sapi yang kurus-kurus. Maksudnya negara Mesir akan makmur selama 7 tahun dan akan paceklik selama 7 tahun. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir. Artinya apa wazir? Menteri pangan. Saudara Nabi Yusuf sebanyak 11. Yang saudara kandung hanya 1, yaitu Bunyamin. Yang 10 adalah lain ibu. Nabi Yusuf diangkat sebagai Raja Mesir. Nabi Yakub bersama keluarganya akhirnya pindah ke Mesir dalam keadaan senang dan bahagia. Dan sebelumnya Nabi Yakub datang. Nabi Yusuf menikahi dengan Zulaikha yang dulunya pernah mencintainya. Yang 12 adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra Aman bin Tarik bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya raya, mempunyai ternak seperti unta, sapi, kambing, dan lain-lain. Beliau sangat dermawan, kekayaan yang melimpah tidak menjadikan sombong, malah bertambah kuat imannya. Setan menggoda dengan membakar semua harta bendanya, tetapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Rumah Nabi Ayub dirobohkan dan anaknya mati semua. Godaan ketiga adalah Nabi Ayub diberi penyakit yang sangat dahsyat. Penyakitnya tidak sembuh-sembuh, rupanya berubah dan kelihatan sangat tua, tetapi Nabi Ayub tetap tenang dan bersabar. Walaupun
Beliau sakit, tapi hati dan lisannya tetap berzikir kepada Allah. Setan tidak putus asa menggoda Nabi Ayub. Akhirnya jalan terakhir adalah menggoda istrinya agar berkurang menjaga suami atau Ayub. Istri Nabi Ayub bernama Siti Rahmah. Siti Rahmah adalah tukang pemotong roti. Kali ini setan berhasil sehingga Ayub marah kepada istrinya dan berkata, "Jika aku sembuh, pasti aku pukul 100 kali." Atas izin Allah, Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke bumi. Ketika itu keluar air yang sangat jernih. Nabi Ayub minum dan mandi. Akhirnya hilanglah semua penyakit dan kemudian Nabi Ayub melaksanakan janjinya untuk memukul 100 kali. Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Ambillah 100 lidi dan ikat jadi satu, kemudian pukullah istrimu sekali saja. Itu berarti engkau telah memenuhi janji memukul istrimu 100 kali." Yang 13, Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut dari pihak anak perempuan. Beliau diutus Allah untuk ke negeri Madian, yaitu suatu kaum yang ingkar kepada Allah. Kaumnya membangkang, tidak suka mengikuti seruan Nabi Syuaib. Lalu Allah menurunkan azab kepada mereka berupa gempa bumi, panas, terik, dan awan hitam yang tepat atau disebut zullah, dan membakar mereka sehingga mereka menjadi abu yang berterbangan. Nabi Syuaib bersama orang-orang yang beriman kepada Allah selamat dari azab dan hijrah ke negeri yang aman. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun yang sangat zalim. Salah satu kezaliman adalah menyembelih anak laki-laki yang baru saja lahir. Karena apa? Karena Raja Fir'aun mengaku dirinya menjadi Tuhan. Oleh karena itu, Raja Fir'aun membuat sayembara bahwa apabila seorang ibu melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Hal itu dilakukan karena percaya akan ramalan bahwa tahtanya akan digantikan oleh seorang laki-laki, bukan keturunannya, yaitu keturunan dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa bernama Yukafat dan ayahnya bernama Imran. Oleh karena itu, kedua orang tuanya Nabi Musa menghanyutkan di Sungai Nil dan dimasukkan peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil dan ditemukan oleh pembantu Fir'aun dan dijadikan anak angkat oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun bernama Aisyah yang beriman kepada Allah. Nabi Musa kemudian menyadari dirinya bagian dari bangsa Israel dan ingin membebaskan bangsanya dari Fir'aun. Setelah mendapatkan wahyu di lembah tua, Nabi Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah. Ketika menghadapi Fir'aun, Nabi Musa diminta menunjukkan dirinya adalah seorang nabi. Tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya untuk menunjukkan dirinya adalah utusan Allah dan mengubah tongkatnya menjadi ular raksasa. Lanjutan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tidak bisa menerima Nabi Musa alaihissalam dan mengejarnya ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa hingga Laut Merah.
Nabi Musa mengetukkan tongkatnya hingga Laut Merah terbelah sehingga Nabi Musa dapat menyeberanginya. Ketika Fir'aun menyeberanginya, tiba-tiba Laut Merah tertutup sehingga Fir'aun dan pasukannya hilang dalam laut. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Nama Taurat berarti hukum atau syariah. Kitab Taurat ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Nabi Musa menerima wahyu mujizat Nabi Musa itu tongkat menjadi ular, tongkat dapat membelah lautan. Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. 15. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Beliau lahir setahun lebih dulu dari Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu yang pertama. Beliau berdoa memohon kepada Allah agar saudaranya Harun yang lebih fasih lidahnya juga diutus menjadi Rasul bersama Nabi Musa. Doa itu dikabulkan Allah dan kemudian diberi kekuatan untuk menjadi utusan Allah. Selanjutnya yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Zulkifli adalah gelar yang diberikan kepadanya. Gelar itu diberikan karena Nabi Zulkifli sanggup menjalankan amanat raja. Beliau adalah seorang yang sabar. Ketika sang raja mengadakan sayembara, barang siapa yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari serta selalu sabar dalam menghadapi segala urusan, maka akan kuserahkan kerajaan ini kepadanya. Nah, itulah sayembara. Tidak ada seorang pun yang menjawab tawaran itu, hanya Bashar bin Ayub yang sanggup menjawab Nabi Zulkifli menjadi raja yang sabar. Yang 17, Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud adalah keturunan yang ke-12 dari Nabi Ibrahim dan dari anaknya Nabi Ishak. Beliau menjadi raja sesudah wafatnya Tolut, dan di masa itu ada raja yang kafir, yang kejam dan zalim yang bernama Jalut. Nabi Dawud terkenal dengan suaranya yang merdu dan tak ada yang menandinginya. Jika yang mendengarkan sedang sakit akan menjadi sembuh. Air dan angin pun menjadi tenang. Burung-burung dan gunung-gunung memujinya. Berisi pun menjadi lunak. Kitab sucinya adalah Zabur. Beliau wafat dalam usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Anak-anak, yang nomor 18 adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Dawud. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13 dan jalur putra Nabi Yakub. Keistimewaan Nabi Sulaiman. Para tentara Nabi Sulaiman adalah jin, manusia, hewan. Nabi Sulaiman adalah nabi yang cerdas, bijaksana, memutuskan perkara. Nabi Sulaiman mengetahui bahasa makhluk lain selain manusia. Nabi Sulaiman dapat berjalan kemana-mana dengan mengendarai angin. Nabi Sulaiman sebagai nabi dan raja yang terkaya di dunia. Nabi Sulaiman dapat menundukkan ratu putri yang bernama Balqis dan diislamkan. Ratu Balqis berasal dari negeri Sabah.
Ratu Bilqis mula-mula menyembah matahari. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman mengadakan upacara di absen dari golongan manusia semua hadir, dari jin semua hadir, yang dari hewan gak ada yang hadir satu, yaitu burung hudhud. Burung hudhud apabila datang tidak membawa alasan yang tepat akan dihukum. Akhirnya burung hudhud datang membawa alasan bahwa di negeri Saba ada ratu yang namanya Bilqis. Beliau menyembah berhala. Nabi Sulaiman dapat menundukkan Raja Putri yang bernama Bilqis atau Bilqis yang diislamkan. Nabi Sulaiman meninggal dunia di tempat yang tidak diketahui orang. Lalu ditemukan jenazahnya sekali setelah beberapa hari. Namun jenazahnya tetap tidak membusuk seperti jenazah-jenazah yang lain. Selanjutnya nomor 19, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas keturunan dari Harun yang keempat. Beliau diutus Allah kepada Bani Israel yang mereka menyembah berhala Ba'al. Allah menurunkan seseorang anak kecil bernama Ilyas, dan anak itu dijadikan anak angkat, dan kemana-mana saja Ilyas pergi, anak itu dibawanya. Umat Nabi Ilyas bertaubat. Kemudian turunlah hujan karena doa Nabi Ilyas dikabulkan Tuhan. Tetapi kemudian mereka lupa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan azab yang lebih pedih. Nabi Ilyas dan Ilyasa selamat dari siksaan Tuhan karena mereka orang yang taat kepada Tuhan. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa anak Aktub bin Adus dan anak angkat Nabi Ilyas, dan keduanya menjadi rasul. Umatnya dalam keadaan aman dan makmur karena mereka taat dan patuh kepada Tuhan Allah yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Kemudian umatnya menjadi durhaka setelah Nabi Ilyasa wafat. Tiap-tiap umat yang durhaka kepada Tuhan, maka didatangkanlah Allah siksaan kepada mereka, dan Tuhan mengganti lagi dengan umat yang baru. Yang nomor 21, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta, ia diangkat menjadi Rasul Allah setelah berusia 30 tahun. Dan setelah 33 tahun kaumnya menyeru, maka hanya ada dua saja yang beriman, yaitu Ruben dan Taruk. Ia mendapat ujian dan teguran dari Allah karena meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah, dan Allah kepadanya. Umat Nabi Yunus sangat durhaka kepada Tuhan. Kemudian diturunkan azab kepada mereka. Lalu mereka bertaubat sehingga azab tidak diturunkan kepada mereka. Namun Nabi Yunus telah lebih dahulu meninggalkan kaumnya. Setelah kaum Nabi Yunus menjadi orang baik-baik, maka kehidupan menjadi baik dan aman. Nabi Yunus dicoba oleh Allah, yaitu ditelan ikan hiu yang besar, dan untunglah beliau tidak mati. Lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa Nabi Yunus, dan beliau dapat keluar dari perut ikan hiu. Karena di dalam perut ikan hiu, Nabi Yunus selalu membaca sholawat Nabi dan berdoa, La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari ikan hiu. Yang nomor 22, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ingin sekali punya anak walau ia telah tua benar usianya. Namun Tuhan Maha Kuasa, maka ia dikaruniai anak laki-laki bernama Yahya. Yahya artinya hidup, dan Nabi Yahya orang yang pertama memakai nama tersebut. Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya keduanya mati syahid terbunuh, dan sejarahnya dalam riwayat Nabi Yahya. Yang nomor 23, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ceritanya sama dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ingin sekali punya anak walau ia telah tua benar usianya. Namun Tuhan Maha Kuasa, maka ia dikaruniai anak laki-laki bernama Yahya. Yahya artinya hidup, dan Nabi Yahya orang yang pertama memakai nama tersebut. Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya keduanya mati syahid terbunuh, dan sejarahnya dalam riwayat Nabi Yahya. Yang nomor 24, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah bergerak ulul azmi yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa adalah bukti kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, karena Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Ibunya Nabi Isa bernama Maryam, seorang wanita yang taat kepada Allah. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Masehi. Nabi Isa diangkat menjadi Nabi ketika berumur lebih dari 30 tahun dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Allah memberikan Nabi Isa mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu Nabi Isa masih bayi. Dalam pengakuan ibunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat membuat burung dari tanah liat. Dan Nabi Isa dapat menyembuhkan orang sakit terkena lepra, dan dapat menyembuhkan orang buta dan tunanetra, serta Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Isa menerima kitab Injil dari Allah. Pada permulaan abad pertama Masehi, sebelum diangkatnya ke langit, murid Nabi Isa yang setia berjumlah 12 disebut Hawariyun. Murid Nabi Isa akan ditangkap dan disalib oleh kaum-kaumnya. Akhirnya Allah menyerupakan wajah Nabi Isa dengan sahabatnya yang bernama Yahuza. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit, yang disalib itu adalah temannya atau sahabatnya yang bernama Yahuza. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa adalah ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan
Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya, yaitu bernama Halimah Sa'diyah dari dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Lanjutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad usia 4 tahun, kejadian yang dialami Nabi Muhammad ketika mengembala kambing milik Halimah Sa'diyah, yaitu Nabi Muhammad didatangi 2 malaikat Jibril dan Mikail untuk dibelah dadanya, diisi dengan keimanan ketakwaan, dibersihkan hatinya. Nah, setelah usia 4 tahun, Nabi Muhammad diserahkan kepada ibunya. Ibunya mengasuh usia 4 tahun sampai 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya, yaitu di kota Yasrib. Di tengah-tengah perjalanan, ibunya jatuh sakit, tepatnya di desa Abwa. Ibunya meninggal dunia. Dimakamkan di Abwa. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dari pihak ayahnya yang bernama Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat sejak saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah kakeknya Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib, yang merupakan salah satu petinggi dari kekuasaan Bani Hashim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 12 tahun berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah. Nabi Muhammad berdagang membawa dagangan milik Siti Khadijah bersama pembantunya Maisarah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Selisih usia Nabi Muhammad dan Khadijah 15 tahun. Nabi Muhammad mendapat wahyu saat berusia 40 tahun. Wahyu yang pertama adalah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah mendapat wahyu dari Allah, disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pengikutnya 30 orang. Pengikutnya disebut as-sabiqunal awwalun, artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad wafat pada saat berusia 63 tahun. Akhirnya 33 tahun beliau mengalami sakit demam beberapa waktu, ya, suhu tubuhnya tinggi, dan sampai akhirnya mengembuskan
nafas terakhir. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad Khotamul Anbiya wal Mursalin, artinya pungkasan para nabi dan rasul. Rasul ulul azmi. Ulul azmi artinya orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat dan teguh dalam memperjuangkan agama Islam. Dalam kelompok ulul azmi adalah para rasul yang terkenal kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan tugas. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Di antara 25 nabi atau rasul yang mendapat gelar ulul azmi hanya 5 nabi. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari buku tentang Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Waktunya habis. Mari kita ucapkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran. Jazakumullah khairan jazak. Waktunya habis anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.